Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahu ghayatuna wal ikhlasu mabda'una wal islahu sabiluna wal mahabbatu syi'aruna. Nu'ahidullah ala sidqi wal ikhlasi wal yakin wa talabi ridallahi fil amali baina ibadihi bit tawakkuli alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Bismillahi Allahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minu billah. Shadaqallahul azim. Para hadirin hadirat seluruh keluarga besar PUI yang dirahmati Allah. Tentunya kami sebagai mewakili pimpinan pusat menyampaikan salam dari seluruh keluarga besar pimpinan pusat yang semalam juga kami baru rapat bersama Ketua Majelis Syuro, Badan Pekerja Majelis Syuro dengan Al-Ustadz Kang Haji Ahmad Heriawan atau Kang Aher yang dikenal, yang pernah memimpin Jawa Barat selama 10 tahun. Malam rapat sampai jam 12, terus langsung ke sini sampai sini setengah 4. Ya, alhamdulillah segar bugar, dan memang saya sudah janji dengan Kang Haji Dedi beberapa kali belum sempat bisa bersilaturahim ke sini. Tapi memang saya bertekad ingin ke Tasik, Jawa Barat yang paling ujung ya deket-deket ke ujung. Memang daerah Jawa Barat ini sangat luas, luar biasa. Penduduknya sudah memasuki angka hampir 50 juta ya. Ini sebuah angka yang 1/5 dari penduduk Indonesia. Dan sepertinya terpadat, terbesar sebuah provinsi di dunia. Indonesia ini negara penduduk terbesar keempat sedunia. Yang pertama adalah Cina, 2 miliar lebih. Yang kedua India, 1 miliar lebih, 1,5 miliar. Yang keempat Amerika, 370 juta. Saya baru 4 hari yang lalu, 1 pekan dari Amerika. Dan yang keempat penduduk terbesar itu Indonesia, hampir 300 juta, 270 ya. Ini dan Muslim terbesar di dunia, dan sebagian besarnya di Jawa Barat. Tapi ternyata ini penting mapping peta ini saya sampaikan supaya dakwah kita ini semangat. Entong ngaraos, aduh ngus beres di Tasik teh sadayana Muslim gitu kan. Merasa zona nyaman. Nggak boleh zona nyaman, harus gelisah. Aduh, titah gelisah ya ke Ustadz Nur Hasan. Gelisah. Rasulullah tuh gelisah. Setelah dicuci di belah dadanya, setelah diberi amanah Iqra bismi rabbika ladzi khalaq, itu gelisah. Ya ummati, ya ummati. Sampai menjelang meninggalnya gelisah. Bagaimana umat? Tentu kegelisahan ini bukan berarti kita tidak rileks. Gelisah tapi juga harus rileks. Tetap wala ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Jadi tetap hati tenang ya. Kegelisahan ini supaya kita merasa semangat untuk melakukan penyadaran umat Islam ini. Dalam konteks dunia global, penduduk dunia global ini 6,7 miliar. Kira-kira 6,7 ya. Umat Islam tuh seluruh dunia ternyata baru 1,5 miliar. Dari 6,7 miliar, 1,5 miliar. Dan ternyata minoritas di Asia itu. Jadi kita pikir, saya juga belum lama saya beberapa tahun terakhir. Kita juga kan suka lemah di data. Jadi kalau cerita kebangkitan umat Islam di dunia, Indonesia itu secara lahiriah sepintas syarat untuk bangkit itu ada. Tinggal persoalan kualitas. Sumber daya alamnya syarat untuk bangkit sudah ada. Jumlah manusianya ada. Nah, tinggal yang harus kita tanya kualitas manusianya. Karena syarat untuk bangkit itu adalah kualitas sumber daya muslim. Bukan kekayaan alam saja. Coba perhatikan, Rasulullah itu setelah meninggal, warisan Rasulullah itu apa? Setelah Quran Sunnah, warisannya apa? Sahabat kan. Nggak pernah Rasulullah cerita tentang warisan istana, warisan kekayaan alam, nggak ada cerita. Yang diwariskan itu kitabullah wa sunnah Rasulullah. Serta para sahabat Rasulullah yang bertauladan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi tidak ada kekayaan alam emas gunung atau istana emas. Jadi sumber daya muslim itulah yang menggetarkan dunia di belahan dunia sampai kita masuk Islam. Yang tadinya nenek moyang kita Allahumma gfir lahum, animisme kan gitu. Beberapa abad yang lalu, 5 abad 7 abad kan animisme dan Hindu. Allahumma gfir lahum warhamhum. Tapi setelah datangnya bahkan dalam riwayat Hamka masuknya Islam ke Indonesia itu abad ke-7 bukan ke-13.
Dibuktikan banyak bukti, termasuk Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Rasulullah, meninggal di Cina dan ada kuburannya di Cina, dan jelas itu sahih kuburan Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi sejak sahabat, ekspansi dakwah sudah sampai ke sini, ke Indonesia. Dan dimulai dengan kerajaan Samudra Pasai dan terconnecting dengan kehilafan Islam Abbasiyah, Umayyah sampai Turki Utsmani. Nah, kembali lagi bahwa kita sudah berislam lama, alhamdulillah mudah diislamkan Indonesia itu dengan dakwah, dengan para pedagang. Nah, inilah yang kira-kira yang harus kita syukuri. Rasulullah meninggalkan para sahabat. Untuk itu kualitas sumber daya manusia itulah yang harus kita terus kita tingkatkan. Tatar Sunda ini adalah sebuah wilayah yang harus kita syukuri. Tatar Sunda ini. Bahkan Islamnya Tatar Sunda itu juga dengan mudah. Hanya Islamkan oleh Sunan Gunung Jati, Syarif Hidayatullah, waliullah dari Cirebon. Nah, jadi ternyata wali ini sendiri saya baca kemarin lagi perjalanan dari Indonesia ke Amerika. Sejarah dakwah para waliullah itu sangat luar biasa. Saya kalau lagi ingin menghibur diri dari kelelahan, kecapean, setelah baca Quran, baca hadis, baca ya sirah Nabi, baca sejarah dakwah. Penting membaca sejarah dakwah itu. Dari mulai sejarah dakwah Rasulullah, sahabat, dan para ulama-ulama besar di Indonesia, di negeri ini, para waliullah. Kata Malik bin Nabi, kalau kamu ingin mengembalikan kejayaan Islam, maka tirulah bagaimana kejayaan Islam saat itu bangkit. Begitu kalimat kata Malik bin Nabi, seorang ulama dari Timur Tengah. Kalau kamu ingin mengembalikan kejayaan Islam, maka tirulah bagaimana kejayaan Islam bangkit saat itu. Baik saat zaman Nabi, sahabat, para khilafah Islam, para waliullah. Bagaimana cara melihatnya? Ya membaca sirah sahabat, sirah perjuangan, sirah para wali. Tentu konten kita dikuatkan dengan Quran Sunnah. Jadi kalau para aktivis Islam tidak membaca, Anda sebelum melangkah sudah gagal. Kenapa ormas Islam, kenapa aktivis Islam sering mengalami kelelahan di dalam dakwah? Kejenuhan. Yang kerja, yang aktif jadi pengurus 5L kata orang Betawi. Lu lagi. Ketua sekretaris, bendahara. Bendahara jarang datang karena ditagih mulu. Padahal persoalan dakwah itu tidak mulai dengan uang. Dakwah itu bukan mulai dari uang. Iya, uang itu bukan segala-galanya. Tapi uang itu memang juga bagian dari alat dakwah kita. Makanya itu jihad itu, katakan dalam Al-Quran, al-jihad itu bi amwal wa anfus. Disebutkan amwal. Tapi bukan mulai dari situ. Karena ya di dalam Al-Quran ini juga insya Allah menjanjikan. Jadi barang siapa yang takwa kepada Allah, Allah pasti akan memberikan jalan keluar dan memberikan rizki yang tiada disangka-sangka. Kalau dia takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah, iya harus takwa. Aduh, kok abi tos takwa, tos sholat, tos naon. Tapi kok masih hese wae rizki teh? Berarti ada persoalan. Ketakwaannya belum lengkap. Orang bertakwa itu sebagaimana dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun, sungguh pasti orang beriman itu pasti sukses kan? Iya kan? Orang beriman pasti sukses.